Halo semua, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga baik ya, sehat selalu, serta dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Yaudah kita kenalan dulu. Kenalin, nama aku Komang Kurnia Dewi, asal aku dari Bali, dan usia aku sekarang menginjak 19 tahun. Aku merupakan mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di kota Singaraja. Jadi di podcast aku kali ini bakalan ngebahas keunikan serta tradisi di desaku sendiri, yaitu Desa Sembiran. Oh ya, sebelumnya kalian pasti udah tahu dong, di Indonesia itu punya beragam budaya dan keunikan tersendiri di setiap daerahnya. Nah, salah satunya itu terletak di Desa Sembiran. Sembiran merupakan desa yang terletak di daerah perbukitan di Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Bali, Indonesia. Tepatnya 27-30 km dari timur kota Singaraja, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Desa Sembiran yang dikenal sebagai sebuah perkampungan tua, peninggalan dari abad megalitik, terletak pada ketinggian antara 300 meter sampai dengan 800 meter di atas permukaan laut. Jumlah penduduk di Desa Sembiran adalah 5.626 jiwa dan sebagian besar memeluk agama Hindu, dengan kurang lebih 3.000 jiwa berada pada tingkat usia produktif. Mata pencaharian penduduk Desa Sembiran sebagian besar adalah petani dan peternak. Desa Sembiran merupakan salah satu desa yang berusia tua yang berada di Buleleng, Bali. Salah satu petunjuk adalah karena di Desa Sembiran banyak ditemukan benda-benda megalit yang menurut dugaan para ahli sejarah itu telah berusia sekitar 2000 tahun sebelum Masehi atau zaman Neolitikum. Berkaitan dengan penemuan-penemuan yang mengarah pada masa prasejarah itulah, maka Desa Sembiran disebut sebagai salah satu desa tua. Nah, Desa Sembiran juga disebut sebagai Desa Baliage, yang bisa diartikan juga sebagai Desa Mula. Beberapa sumber juga mengatakan bahwa kata aga atau age diartikan juga sebagai gunung dari bahasa Sanskerta. Sehingga Desa Baliage bisa diartikan sebagai sebuah desa di Bali yang terletak di daerah pegunungan. Menurut beberapa sumber dikatakan bahwa di Bali terdapat 7 desa mula. Ada juga mitos yang memuat tentang informasi tersebut, seperti diceritakan oleh pemangku Desa Sembiran, yaitu pada zaman dahulu di Trunyan, dewa menabur bunga dari puncaknya yang tertinggi, lalu bunga-bunga tersebut berterbangan dan jatuh di 7 tempat yang kemudian menjadi desa tua atau mula. Ketujuh tempat tersebut salah satunya adalah Desa Sembiran. Terlepas dari sejarah Desa Sembiran sebagai desa lama atau tua, Desa Sembiran merupakan desa yang memiliki dua struktur pemerintahan, yaitu pemerintahan desa dinas dan pemerintahan desa adat. Seperti desa-desa di Bali pada umumnya, wilayah Desa Sembiran dibagi menjadi 6 dusun, yaitu yang pertama Dusun Kanginan, yang kedua Dusun Kawanan, yang ketiga Dusun Dukuh, yang keempat Dusun Anyar, yang kelima Dusun Bukit Seni, dan yang keenam Dusun Panggung. Di Desa Sembiran memiliki hasil karya kerajinan, salah satunya yaitu kain tenun khas Sembiran atau kain cakcak. Kain ini unik dengan motifnya yang tergolong langka. Keunikannya terletak pada susunan pola pewarnaan yang khas dan berfungsi sebagai pakaian adat yang harus dikenakan oleh para gadis atau daha ketika Hari Raya Galungan dan Kuningan di Pura Bali Agung, serta sebagai pakaian adat pengantin Sembiran.
Tenun K9 ada kemiripan dengan tenun di Nusa Penida, bedanya hanya terletak pada pewarnaan. Di Nusa Penida cenderung berwarna kuning, sedangkan di Desa Sembiran atau tenun cakcak di Desa Sembiran itu cenderung berwarna biru. Pembuatan tenun sembiran atau tenun cakcak membutuhkan waktu 1-10 hari dengan ukuran 130 cm yang dijual dengan harga kurang lebih Rp200.000. Tenun K9 atau tenun cakcak terbuat dari benang kapas yang dibeli di kota Karangasem dengan harga per gulungnya itu Rp5.000. Nama penenunnya yaitu Ibu Niketut Landri yang kini berusia 87 tahun. Penjualan dilakukan di rumah penenun dan pembeli langsung datang ke rumah satu-satunya pengrajin. Uniknya, selendang ini biasanya dipakai oleh gadis-gadis atau daha yang sudah memasuki umur di atas 17 tahun, sudah menstruasi, belum menikah dan merupakan anak perempuan pertama di keluarganya untuk mengikuti upacara pada Hari Raya Galungan dan Kuningan. Mereka diwajibkan memakai selendang K9 atau tenun cakcak sebagai busana adat untuk ke pura dan juga sebagai busana pengantin jika suatu saat menikah. Pada Hari Raya Galungan dan Kuningan, para gadis-gadis sembiran yang berpakaian tenun K9 atau tenun cakcak berkumpul di Pura Baleagung, sebuah rumah adat yang panjang. Persembahyangan para daha dipimpin oleh pemangku di Desa Sembiran. Para daha datang ke pura dalam suatu pernyataan diri bahwa mereka adalah remaja yang masih perawan, belum menikah, dan sudah memasuki umur 17 tahun ke atas, dan pada saat mengenakan selendang kain K9 tidak mengenakan baju, hanya memakai long torso untuk memudahkan mengetahui apakah gadis tersebut sedang hamil atau tidak. Di Desa Sembiran juga ada salah satu kebudayaan, yaitu kebudayaan upacara ngaturin. Upacara ini adalah ritual yang harus dilakukan oleh setiap orang atau laki-laki yang sudah menikah dan dilaksanakan di Pura Pengaturan. Biasanya dilaksanakan pada sasi ganjil, yaitu K3 dan K7. Kewajibannya yaitu menyembelih anak sapi yang berusia 3-6 bulan sebanyak 3 tegen. Satu tegennya sama dengan 2 anak sapi, sehingga jumlahnya adalah 6 anak sapi. Tetapi apabila memiliki istri lagi atau mempunyai 2 istri, maka harus tambah lagi 1 tegen, dan totalnya harus menyembelih 4 tegen atau 8 anak sapi. Begitu juga apabila memiliki tanah pekarangan atau membeli tanah di luar wilayah desa, maka harus menambah lagi 1 tegen. Apabila hingga meninggal belum melaksanakan ngaturin, maka yang berkewajiban melaksanakannya adalah keluarganya atau keturunannya, baik itu anak, cucu, bahkan cicitnya, sampai lunas tanggung jawabnya untuk melaksanakan ngaturin atau mempersembahkan 3 tegen yang berarti 6 anak sapi. Keberadaan orang yang sudah meninggal yang kewajiban ngaturinnya dilakukan oleh keturunannya disimbolkan dalam sebuah boneka yang terbuat dari daun lontar dengan dikenakan kain putih sebagai busananya, udeng yang laki-laki, serta perhiasan emas yang dulu dimilikinya ketika masih hidup. Pada upacara ngaturin, hewan yang akan disembelih disiram dengan tirta nampul sanggah. Setelah diperlihatkan kepada dewa, kemudian disembelih. Tirta diambil dari rumah masing-masing dengan istilah pengijeng, yang kalau di luar sembiran disebut dengan sanggah pekuranan yang berada di kamar. Mantram untuk menghanturkan persembahan tergantung saha matahnya atau kepala keluarga atau yang dituakan di keluarga.
cara menyuguhkan kepada Sang Yang Widi dengan melalui doa yang sering digunakan dalam bahasa sehari-hari atau dengan niatnya sendiri. Sekian podcast dari aku. Terima kasih udah dengerin ini sampai akhir. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau pengucapan. Bye-bye.